Dikit-dikit pimpinan, Silakan, supaya silakan. meluruskan supaya tidak dikira publik ada perbedaan ya. Kita paralel sekali sama yang disampaikan oleh Mas Bambang dengan saya ya, bahwa secara umum PPATK wajib memberikan ya laporan tersebut kepada Presiden dan kepada DPR. Tapi dalam konteks khusus ketika terjadi dugaan pelanggaran kode etik anggota DPR, ini saya bacakan pasalnya juga ya. Pasal di peraturan DPR tentang tata beracara MKD ya, di pasal 3 ada sudah dapat duluan. Pasal 2 fungsi tugas dan wewenang ya. MKD berhak memanggil siapapun terkait dugaan terjadinya pelanggaran kode etik anggota DPR. Jadi nanti kalau MKD bersurat, Pak, meminta data terkait anggota DPR yang diduga bermain ya, main judi online ya, harus diberikan. Kurang lebih begitu, Pak. Baik, Pak Ipan silakan. Ya, pimpinan Sedikit sekali lagi. menambahkan Ketua, apa yang tadi disampaikan Pak Habib, saya kira penjudi bukan lagi sekedar kode etik ya, tapi ini sudah pidana ini. Menurut saya, tapi kalau nggak tahu menurut yang lain. Ya, pimpinan sekali lagi tidak ada keraguan untuk menyampaikan data terkait dengan judul ini. Kami memang akan menyampaikan datanya sesuai dengan arahan dari Kasatgas sendiri. Kami lagi jalan kemana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke KL-nya, termasuk ke DPR RI. Hanya memang kan kami tidak expect ada di forum ini kami serahkannya karena tidak ada agenda itu. Tapi sekali lagi tadi kami sampaikan DPR, DPRD dan sekretariat itu ada 63.000 transaksi. Nah, untuk di sini saja yang aktif saja itu kan kalau boleh saya sampaikan ada sekitar 7.000 sekian. Nah, artinya kami hanya bisa menyampaikan yang 7.000 sekian ini saja kan. Tidak yang se-Indonesia tadi. Begitu kan Pak Habibur Rahman ya? Dari sisi MKD-nya. Ya, itu. Ya, sekali lagi kami siap untuk menyerahkan datanya. Kami akan klaster lagi terkait dengan datanya. Sekali lagi terima kasih tadi Pak Santoso menyampaikan secara khusus terima kasih koreksinya mungkin bahwa PPATK tampak seperti macan ompong dari perspektif bahwa kita hanya menyampaikan HA dan HP saja, ya betul, tapi kemudian jumlah HA dan HP yang ditindaklanjuti sangat banyak saat ini, apalagi oleh teman-teman teman-teman KPK, teman-teman kepolisian, teman-teman kejaksaan, dan kami terus melakukan kolaborasi dengan teman-teman penyidik di sana. Kami membangun semacam mekanisme khusus untuk bagaimana menindaklanjuti HA dan HP. Success story sudah sangat banyak dan itu bisa terlihat dari statistik yang ada. Ada beberapa pertanyaan termasuk dari Pak Santoso tadi terkait dengan uang yang yang ada memang kita tadi dibuka oleh Pak Habibur Rahman juga, memang terkait dengan judul banyak sekali jual beli rekening, itu pertama, dan PPATK sudah menemukan, kami sudah melakukan kajian terhadap rekening inaktif di banyak bank. Kita menemukan ratusan ribu rekening inaktif di banyak bank, dan kita juga mensuspek ada orang-orang pemilik rekening yang mungkin saja lupa bahwa dia sudah dia ada rekening, atau karena dia terlalu kaya dia lupa bahwa dia punya rekening, atau kemudian karena satu dan lain hal, mohon maaf, misalnya ada kasus satu keluarga kecelakaan tidak ada rekeningnya mengendap luar biasa banyak, dan itu angkanya temuan kami sampai ratusan triliun. Itu rekening yang mengendap yang tidak ada tuannya, tidak bertuan. Itu tapi berbeda kasus dengan judul. Nah, kasus judul ini adalah rekening yang di-create oleh para pengepul. Jadi mereka datang ke kampung-kampung meminta kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para petani untuk buka rekening pakai online dan segala macam. Mereka buka dan satu orang itu bisa mengumpulkan ribuan. Nah, ribuan ini dijual. Ribuan rekening ini kemudian dijual oleh para pengepul untuk kemudian dia cuma ngasih 100.000 kepada para
para pemilik nama tadi, nah dia bisa jual itu kepada pihak lain dengan angka yang lebih besar, dia dapat margin. Nah itulah yang rekening yang dibuka buat ini. Tapi ada juga memang praktek rekening yang dormant, rekening inaktif tadi diperjualbelikan oleh oknum-oknum tertentu untuk kemudian diaktifkan lagi. Nah itu juga kami temukan dalam proses kemarin CAT pada saat pendanaan politik, itu juga sudah ada. Artinya itu masif terhadap beberapa tindak pidana yang lain. Lalu kemudian berapa sih dana yang dipakai buat PPATK untuk melakukan CAT ini? Jadi kalau tidak ada dananya udah pasti ini kerjanya nggak benar gitu ya. Ada juga yang menggunakan dana kita alokasikan dari mata anggaran lain, tapi mostly yang namanya CAT ini adalah semacam pola kerja Bapak, jadi bukan semacam tim yang ad hoc. Ini adalah pola kerja saja yang kita kreasikan di PPATK dengan menggunakan anggaran yang embedded sudah ada di situ. Jadi dia tidak perlu anggaran khusus untuk membentuk CAT. Jadi dalam proses analisis kita sudah penganggaran, dan penganggaran ini kita kolaborasikan. Dan untuk CAT ini sekali lagi Bapak dan Ibu, 80 triliun ini adalah angka yang di halaman 11. Ini nanti teman-teman kalau ada tambahan lagi silakan disampaikan. 80 triliun ini adalah anggaran yang kita potret dalam 108 produk intelijen. Jadi di periode Januari sampai Mei 2024, Januari 2023 sampai Mei 2024. Tapi CAT sendiri sebenarnya memotret secara keseluruhan. Tadi ditanya juga oleh Pak Nasir Jamil, detailnya seperti apa sih? Ada di mana sih? Jadi kita memang melihat pada awalnya kita mendapatkan data dari KPU, data DCT. Nah, data DCT ini kemudian kita kembangkan. Kita dapat data DCT itu sekitar 250.000 nama, lalu kita kembangkan dengan keluarganya, ketemulah 1 juta nama sekian. Nah, dari 1 juta nama sekian ini kita eksplorasi di dalam database kita, ketemu angka yang luar biasa besar. Nah, lalu kita lihat perkembangan masing-masing periode ini. Nah, makanya kemudian di dalam beberapa tersirat bahwa di sini 80 triliun itu adalah 80 triliun adalah terkait dengan 108 produk intelijen. Tapi secara keseluruhan jauh lebih besar dari ini kalau kita bisa mengkompilir terkait dengan data yang dieksplorasi oleh PPATK. Nah, terkait dengan tadi halaman 10, kenapa sih milih tim kerja ini 8 instansi ini? Ini berdasarkan peta risiko kita ya. Ini berdasarkan peta risiko kita. Kita punya peta risiko. Jadi kalau perbankan itu resikonya hampir kepada seluruh perbankan. Nah, lalu perdagangan efek kripto dari banyak itu kenapa dipilih 13, lalu transfer dana kenapa dipilih 8, money changer dari ribuan itu kenapa dipilih 8. Berdasarkan peta risiko 8 inilah yang paling beresiko. Jadi 8 inilah yang paling beresiko. Jadi kita melihat bahwa ada beberapa money changer yang apapun tindak pidananya yang masif itu pasti nukernya di sini gitu. Nah, itu dalam beberapa kasus besar yang Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga mungkin paham di media ini ya, nukernya kurang lebih di money changer itu. Nah, alasan itulah kemudian kita mendapatkan 8 entitas ini yang totalnya jumlahnya semuanya adalah 157 entitas hukum. Lalu kemudian terkait dengan terkait dengan ini detail Pak Johan Budi sudah tidak ada. Langkah selanjutnya dari terkait ini beberapa pertanyaan dari Bapak-bapak. Langkah selanjutnya terkait dengan Satgas. Nah, Satgas ini sudah melakukan banyak hal. Dari sisi pemberantasan diketuai sendiri oleh Bapak Kapolri, dari sisi pencegahan diketuai sendiri oleh Bapak Menkominfo. Masing-masing sudah melakukan langkah-langkah konkret, tidak hanya euforia narasi-narasi saja, tapi sudah benar-benar konkret, melakukan penangkapan, melakukan pemutusan akses internet, melakukan pemutusan domain dan segala macam. Artinya ini benar-benar konkret. Lalu ada pertanyaan, lalu apa yang akan dilakukan oleh PPATK ke depan? Ya, PPATK tetap dalam perannya sebagai follow the money tadi. Jadi kita tetap membantu para penegak hukum baik dalam konteks Satgas ini maupun dalam konteks PPATK dan para penegak hukum lainnya untuk mempersiapkan informasi terkait dengan aliran dana.
Dan itu terus-menerus kami lakukan walaupun tidak dalam konteks Satgas ini. Nah, endingnya Satgas seperti apa? Saya rasa kita semua sama-sama berkomitmen bahwa yang namanya judi online dan pidana apapun juga paling tidak harus kita cegah, harus kita minimalisir. Katakanlah jika tidak dalam titik nol, kita bisa meminimalisir untuk merugi atau mengurangi kerugian sebesar-besarnya kerugian masyarakat, dan kita harus lindungi seluruh pihak sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Selebihnya menurut saya karena sudah jam 12 saya kembalikan kepada Pak Ketua Pak Pimpinan Sidang. Selebihnya apabila ada yang ini kami bisa jawab secara tertulis apabila diizinkan, tapi saya pikir sudah bisa kami jawab secara keseluruhan. Sekali lagi terima kasih atas perkenan Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Terima kasih. Pimpinan. Izin, pimpinan. Sebentar. Satu Yang menit. rambut putih dulu. Tambah dulu nggak waktunya? Kita tambah 15 menit ya. Terima Silakan. kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, rekan-rekan Komisi 3. Pak Ivan, saya mau menanyakan, menyikapi situasi yang terjadi saat ini dengan jebolnya data nasional ini, Pak. Bagaimana sekuritas Bapak, pertahanan Bapak? Karena data yang ada di Surabaya ini semua terenkrip, Pak, oleh ransomware ini. Jadi apapun juga, kalau kita nggak bayar atau kita nggak apain, mungkin data itu rusak, Pak. Karena sudah terenkrip. Saya kira bukan ngajarin Bapak, saya kira informasi ini sudah Bapak terima. Nah, itu yang saya mau tanyakan, nggak perlu detail, Pak. Keyakinan atau Bapak memberikan keyakinan kepada kami bahwa data-data yang lewat semua di PPATK itu atau yang tersimpan di servernya PPATK itu 100% safe, Pak. Terima kasih pimpinan. Silakan, Pak Ipan. Kalau ada Oh enggak. Biar ini Oh dulu. tanya dulu, jawab Iya, dulu. Oke, iya. siap. Silakan, Pak Ipan. Ya, kami selalu memitigasi kemungkinan apapun juga terkait dengan keamanan data kami, termasuk mengenai permintaan penambahan anggaran, kemudian perbaikan sistem, perlindungan sistem, membeli sistem baru, memberi kami bekerja sama dengan BSSN, kami kemudian menginstall sistem baru, kami bahkan punya yang namanya data recovery center, kami lakukan semaksimal mungkin. Jadi ini memang kami sangat sangat sensitif terkait dengan data. Kami paham sekali tugas dan fungsi kami mengenai kerahasiaan data. Tapi selebihnya kalau berkenan nanti saya sampaikan langsung kepada Bapak. Ya, Pak Ihsan bisa. Ya. Mungkin Pak Santoso. Ya terima kasih Sikat, pimpinan. Ini menyangkut pertanyaan saya tentang rekening-rekening yang sudah dilaporkan ke APH, kemudian apakah ditindaklanjuti atau tidak, di mana saya minta datanya supaya ini bisa direalisasikan. Saya tidak ingin rapat ini cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya. Jadi macan ompong tidak bertaring karena dananya ribuan triliun ini. Jadi mohon data itu bisa diberikan oleh PPATK yang sudah dilaporkan kepada penegak hukum untuk dilakukan pemblokiran dan uangnya nanti itu dikemanakan gitu. Terima kasih pimpinan. Pak Ipan, ditindaklanjuti saja apa permintaan beliau. Silakan tayangkan kesimpulan. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Santoso ditindaklanjuti aja. Siap, Saya pasti. bacakan ya simpulan. 1. Iya, Komisi 3 bukan, yang punya Pak Santoso nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Ipan. Mau dimasukkan kesimpulan supaya mantap gitu loh. Ya. 1. Komisi 3 DPR RI mendukung PPATK dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO dan TPPT untuk meningkatkan indeks kredibilitas dan integritas lembaga keuangan Indonesia. Gimana Pak Ipan? Ada koreksi kawan-kawan? Sistem keuangan Indonesia mungkin. Oh, sistem keuangan Indonesia, oke. Ya, sistem keuangan Indonesia. Setuju ya? 2. Komisi 3 DPR RI meminta mendorong PPATK untuk terus mengawasi, menelusuri
dan memantau tindak lanjut penegakan hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana khususnya judi online, korupsi, narkoba, dan lain-lain. Apa mendukung juga boleh. Komisi 3 mendukung PPATK. Gimana? Mendorong apa mendukung? Sama ya? Setuju ya? 3. Komisi 3 DPR RI meminta PPATK untuk mengoptimalkan peran kolaboratif analisis tim PPATK dalam mengawasi dan menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses pemilu 2024 termasuk pilkada 2024. Apa ini perlu? Sudah lewat. Oh, pilkada. Oke. Setuju ya? Setuju. Baik, Bapak Ibu hadirin yang Tadi yang berbahagia. pimpinan, tadi yang permintaan Pak Santoso tadi nggak mau dimasukkan di sini, penyerahan dokumen tadi, data-data. Enggak, penyerahan dokumen tadi maksud saya PPATK sendiri yang akan menindaklanjutinya. Gimana? Sama aja Pak kalau begitu mah. Menjadi ompong juga. Ustaz, Iya. baca. Yang empat ini ya. Coba baca Mas. Baca yang 4. Komisi 3 DPR RI meminta PPATK untuk terus menelusuri lebih jauh terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, termasuk keterlibatan anggota legislatif, eksekutif, yudikatif, serta aparat penegak hukum dan menyampaikan kepada Komisi 3 DPR RI. Gini ya? Oke Mas. Pas ya? Saya ketua, nomor 4 itu tidak perlu dicantumkan karena ini kan belum jelas juga bagaimana ujungnya ketua. Bahwa ada informasi ya, tapi kan belum jelas juga ujungnya. Kita ketahui saja bahwa memang ternyata ada, tapi nggak usah dicantumkan ketua. Itu nanti berupa LHA atau LHP Pak. Gimana? Ayo. Enggak, 4 itu tetap ada, cuman yang anggota legislatif dan eksekutifnya tidak perlu. Tapi kan stressing saya kan di penegakan hukum itu Pak. Yang sudah dilaporkan, apakah ditindaklanjuti atau tidak gitu. Pimpinan, saya mau masuk di sini tadi. Kan maksudnya tadi agar data ini menjadi bahan kita untuk mengawasi, bertanya kepada misalnya Kapolri, apakah sudah ditindaklanjuti dengan rekening-rekening dan data-data yang tadi itu. Karena kan mereka cuma mengangkat dan memberi laporan dan analisis. Tapi apakah ditindaklanjuti atau tidak itu belum. Saya bacakan Undang-Undang PPATK pasal 4 ayat 2. Selain laporan per 6 bulan rutin itu, dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Berhak. Kira-kira boleh juga ini. Kira-kira Mas Enji, oke ya? Setuju ya? Nah, baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya rasa rapat kita pada hari ini cukup dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua PPATK beserta seluruh jajaran. Kalau ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih, rapat saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.